Bukan kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Ini salah satu bintang tamu favorit kita. Kata siapa? Kenapa? Selalu hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Ya. Dan alhamdulillahnya beliau selalu bersedia ya setiap diundang tuh, nggak pernah menolak gitu. Statusnya sama lagi sama gua ya guys. Apakah? Janda. Hei, dia janda. Ya. Kalau kamu kan sebentar lagi melepas janda. Sobat Ambiar, kita akan hadirkan seorang ibu dari 3 anak, di mana salah satu anaknya, putri bungsunya, baru saja mengalami perundungan atau juga bullying di sekolahnya. Kita akan dengar ceritanya supaya juga ini menjadi pembelajaran bukan hanya untuk orang tua tapi juga pihak di sekolah. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan kembali, ini dia Vena Melinda. Buat Mas Boy Hamzah bentar ya. Sebentar ya Boy Hamzah. Begitu Mbak Vena keluar dari gerbang, Wangi cantik. gerbang kemakmuran itu. Amin, amin. Wah, cantik banget, wangi banget. Oh my god, oh gayanya. Aku langsung bilang sama Karen gini Mbak Vena, gue bisa tuh gini. Gue denger lagi deket sama orang nih kebetulan. Bener gak? Siapa? Oh enggak. Oh kirain bener. Tapi buat Kak Vena Melinda kan sekarang ada Feral sama Atala lagi umroh ya. Iya, selamat. Kita berharap doanya dijabah. Termasuk kita juga yakin mereka mendoakan untuk kebahagiaan mama tercinta ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kami mengucapkan terima kasih. Dan kayaknya tambah slim ya Mbak Vena ya, tambah slim. Luar biasa loh. Tambah bahagia kan? Iya dong, harus Walaupun dong. yang kita dengar berita perundungan tentang putri tercinta, kami turut prihatin. Kita masih lihat dulu buat Sobat Ambiar apa yang sebenarnya terjadi. Yes, ini dia. Silakan. Melinda di Pagi-Pagi Ambiar, boleh tolong ceritain sama kita nggak sih kronologisnya seperti apa sampai akhirnya Fania sendiri yang cerita langsung ya? Iya, jadi 2 minggu yang lalu aku kan seperti biasa selalu antar jemput Fania. Jadi pulang sekolah jam 2:30 itu hari Kamis kalau nggak salah, dia tiba-tiba tuh matanya merah dan berair. Nah kan aku nunggu di mobil, yang jemput mbaknya, ketemu sama gurunya, house teachernya. Dibilang katanya Fania tuh kena debu. Nah karena dibilang kena debu ya otomatis aku tetap bawa dia les, bukan bawa dia ke dokter. Jadi di situ aku akhirnya kan udahlah nggak ada apa-apa kena debu. Nah pas aku selesai les aku pisah kan, aku ke dokter, Fania pulang sama neneknya. Nah aku nyampe rumah 7:30 kaget, matanya udah bengkak, udah kecil dan nangis-nangis karena dia bilang udah nggak bisa lihat. Itu aku panik banget. Maksudnya mau dibawa ke dokter mana? Kalau mata kan harus spesialis kan. Akhirnya aku bawa ke UGD jam 10 malam sama Atala. Ya udah nggak ada dokter, hanya ada dikasih bore water, tapi itu udah lengket karena keluar udah infeksi. Jadi udah keluar apa yang ijo-ijo itu. Jadi yang kiri juga udah nggak bisa ngebuka. Nah itu aku nggak bisa tidur sampai besoknya. Aku bawa ke spesialis mata, baru dikasih obat yang benar. Ada khusus ya mata itu ada antibiotiknya. Taruh sama vitamin A, baru berapa jam kemudian baru kempes. Nah itu Mbak Vena, awalnya yang bilang bahwa itu hanya kena debu itu adalah house teacher. House teachernya, berarti house teachernya apakah memang dia juga tidak tahu mengenai kejadian tersebut? Jadi kalau menurut Fania, karena 7:30 aku panik kan, aku baru tanya, sebetulnya kamu tuh kenapa? Ya dia cerita, jadi dia tuh dilempar serpihan batu. Dia pikir itu serpihan batu. Nah setelah aku ketemu sama pihak sekolah, setelah dari dokter aku ketemu dong sama pihak sekolah, ada owner, ada kepala sekolah, ada guru. Kenapa sih kejadiannya? Karena versi Fania kan aku udah tahu. Jadi versi Fania tuh kena batu tuh jam 10-an karena lagi olahraga PA, dan dia sudah ngomong sama gurunya. Nah gurunya tuh sudah solving problem, tapi solving problemnya tidak deep talk, artinya tidak ditanya akibat dari ada permasalahan tuh akibatnya kemana? Ke mata kah? Ke kaki? Apa kemana? Nah karena ada 2 hal nih. Fania kecakar juga, tapi sama anak lain. Yang dibawa ke UKS sama gurunya yang kecakar, yang mata kelewatan. Nah itu yang aku sesalkan. Artinya aku bukan lebih kepada mereverse kepada entah berantem, entah ledek-ledekan, namanya juga anak kecil 7 tahun ya. Tapi aku mereverse-nya kepada mentionku adalah kenapa gurunya nggak ngomong dari awal kalau ada serpihan. Jadi dia kasih contoh tuh serpihan plastik
hitam yang ada di kan pakai rumput sintetis ya, itu ada kecil-kecilnya. Nah itu yang dilempar kepada Fania. Oke. Ya entah bercanda entah apa, intinya aku mempermasalahkan gurunya kalau ngomong dari awal, aku nggak bawa ke tempat les, segera ditangani. pasti langsung ke dokter mata dan tidak infeksi. Tapi asumsi kalau dari seorang Vena Melinda sendiri, apakah memang dari house teacher-nya, gurunya memang tidak mengetahui dan menganggap itu hanyalah debu semata, atau memang sebenarnya dia itu mengetahui? Kalau menurut gurunya dia tidak deep talk. Jadi dia solving problem si Fania dengan temennya melempar, tapi dia tidak sampai exactly tahu akibatnya apa. Nah itu yang akhirnya saya pingin sekolah itu apa ya nih? Lebih aware ya? Iya. SOP-nya apa nih kalau udah terjadi begini? Dan ternyata owner dari sekolahnya sangat terbuka untuk terima masukan aku, dan mereka sudah bikin komitmen tertulis. Itu yang bikin aku lega. Dan aku bikin lega pertama adalah matanya Fania kempes setelah dari dokter mata. Coba kalau nggak kempes terus nggak bisa lihat amit-amit, wah itu aku mungkin nggak akan tenang begini. Pasti aku akan mengeluarkan Fania, dan aku pasti akan reaksinya akan luar biasa. Jangankan penglihatan yang terganggu, bahwa matanya merah mengeluarkan lendir pun orang tua manapun pasti akan merasa sangat khawatir sekali ya. Sampai akhirnya sudah ketemu dengan keluarga yang terduga pelaku belum? Jadi kalau mekanismenya kalau di sekolah apalagi SD ya kelas 2, jadi aku ditampung dulu, nanti mereka lah yang akan conference sama orang tuanya gitu. Jadi menurut aku baiknya sekolah tidak boleh defensif dulu. Betul. Nah kalau sudah tidak defensif, enak kita nih komunikasi. Jadi aku juga akhirnya lega karena owner, kemudian kepala sekolah dan guru bersangkutan sudah meminta maaf dan akan memperbaiki SOP. Jadi kalau ada insiden, ya mereka harus kasih tahu, ada body checking juga kan. Sudah sekolah tuh harus body checking. Berangkat sekolah nggak apa-apa, pulang sekolah ya juga harusnya nggak apa-apa. Nah, dan aku juga leganya pihak sekolah sudah bikin komitmen tertulis. Hari ini nih habis acara ini aku ambil rapot kan. Nah, di situ akan diserahkan komitmen tertulis dari apa yang terjadi kemarin, sehingga monitoring kepada house teacher akan ditingkatkan. Dan itu harus berlaku ke semua sekolah. Betul. Itu namanya body checking, karena ketika kita mengantarkan anak dalam keadaan baik-baik saja, dipulangkan pun sampai ke rumah juga harus dalam keadaan baik. Bukan cuma sekolah yang bonafit, tapi semua sekolah baik yang di kelas dimanapun. Negeri, swasta, mereka punya tanggung jawab, karena ketika orang tua menitipkan anaknya ke sekolah tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah. Oke, tapi tadi Mbak Vena cerita bahwa bukan hanya di mata, ada juga cakaran. Kalau cakaran dilakukan oleh siswa lain? Mungkin itu kayaknya Fania yang tahu ya, apakah anak yang sama apa enggak. Karena aku kan udah histeris, tapi intinya berarti lebih daripada satu dong Kak yang. Iya, tapi itu cakarannya kecil sih, maksudnya bercanda. Masih minor ya? Masih minor. Nah kalau aku sih mempermasalahkan kemarin adalah gurunya tuh biasanya selalu WA. Fania menggigil, panas WA lah, kok ini kok nggak ngomong gitu. Jadi aku kan jadi slip, jadi golden momennya yang mestinya mata nggak harus infeksi, jadi infeksi karena tidak langsung ditangani. Kenapa tidak ada komunikasi? Nah itu aja yang aku bermasalah. Mungkin kalau sama Mbak Vena sibuk kan bisa calling ke aku gitu maksudnya. Maaf, Anda siapanya? Anda siapanya? Ngapain calling ke lu? Anda siapanya, mohon maaf? Ya enggak, saya bantu karena kan saya kerjaannya nggak terlalu banyak. Kalau Mbak Vena kan kerjaannya numpuk banyak banget, saya bantu gitu. Tapi Mbak Vena, kita juga pasti berharap tidak ada trauma, karena orang tuh di Indonesia terkadang hal kecil sedikit pun menganggapnya hal yang biasa. Padahal kita nggak pernah tahu imbasnya nanti ketika remaja, ketika dewasa, trauma ini bertumpuk sampai akhirnya pola pikirnya berubah, secara psikologis juga berubah. Tapi kalau dari seorang Fania sendiri, Mbak Vena ngelihatnya ada trauma nggak sih? Iya sebetulnya sih dia trauma enggak, karena dia masih pengen sekolah di sana. Cuma aku selalu bilang, Dek, lain kali besok-besok kalau ada insiden itu kamu mesti ngomong sama gurunya. Oh aku udah ngomong, ya kalau perlu kamu minta gurunya menghubungi mama sampai itu terjadi. Betul. Jadi aku ajarin dia untuk berani lebih speak up lagi, lebih louder lagi untuk bahwa dia ini sakit mata. Karena di UKS kan kita tahu nggak mungkin ada obat mata, antibiotik mata. Jadi aku akhirnya bilang sama Fania, kalau ada sesuatu sama kamu, baik itu verbal, omongan, ataupun apapun cerita. Nah sekarang dia udah bilang, iya aku pokoknya mau ada mamah kalau ada papa. Jadi dia akan speak up lagi lah gitu. Dan kekhawatiran ini bukan hanya dirasakan oleh seorang Vena Melinda, tapi sang kakak juga sempat menuliskan status di media sosialnya. Kita mau kasih lihat dulu ya. Tolong untuk orang tua, mari kita budidayakan perilaku yang lebih menghormati terhadap sesama, terutama ditanamkan kepada anak-anak kita. Bayangkan perasaan sedih saya ketika melihat adik perempuan saya pulang sekolah dalam kondisi seperti ini. Bahkan awalnya Fania tidak berani mengakui dan bercerita bahwa mata bengkaknya ini adalah karena akibat bullying. Sekolah mahal, Fania korban dilempar batu kecil kena mata gurunya
gurunya lapor orang tua, kasihan Fania. Mata Vena berair. Hah? Fatih, maksudnya yang mata berani? Fania Mata itu. Fania yang bisa berair, gitu? Respon Farel ketika dikasih tahu ini apa dia? Iya kan aku udah panik, aku telepon gurunya, aku marah sekali memang Iya, gitu ya, wajar. karena bingung mau ngapain jam segitu, jam malam. Farel video call dan Ya, dia iyalah, lihat Fania kok udah parah banget, jadi kita chaos lah. Ya, Nah iyalah. itu yang ngomong tuh mamaku, karena mamaku juga marah. Nah akhirnya itu yang aku bilang sama sekolah, mestinya kalau itu dari awal, misalkan kejadian jam 10, udah dilaporin kayak biasa. Kan SOP-nya harusnya melaporkan, Betul. ini kok enggak. Nah itu yang akhirnya membuat infeksi, jadi kita dipanik semua sampai kita bisa bawa ke dokter. Ya iyalah Pak. Nah jadi Farel itu kenapa seperti itu, aku juga kaget, mungkin dia sayang sama Pasti. Fania. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada dokter spesialis mata, sampai harus nunggu besok. Keluarlah dia, pembelaan dia sebagai kakak seperti Dan itu. rasanya wajar sekali ya, ini juga untuk mengingatkan Sobat Ambiar di luar sana bahwa sekarang ini lagi marak sekali perundungan di Iya. lingkungan sekolah. Perundungan atau pembulian. Itu yang sangat kita sayangkan. Betul. Tapi kalau ngomongin soal keluarga, pasti khawatir semuanya. Iya. Baik dari neneknya. Iya. Kalau Farel sendiri, ngomongin Farel ya, Iya. dia pernah menjadi korban bullying nggak sih? Atala. Sepengetahuan Vena Melinda. Atala yang parah. Tapi waktu itu tahun 2008, aku belum menjadi anggota DPR RI. Jadi waktu itu aku sampai ngeluarin Atala karena waktu itu dia dicekek sama guru. Sampai dicekek. Dicekek. Jadi apa ya? Misalkan anak itu kan memang selalu Oke. lari-lari. Jadi di apa ya? Dipiting. Di lehernya di tapi diseret sampai Kayak gini guru ya, di kayak situ. gini. Nah, Hidung. Itu dilakukan sama guru, tapi Sama bukan guru gurunya? kelas, tapi guru sebelah. Jadi setiap kali Atala mau ke WC dia sampai nahan kencing. Nah aku taunya saat Atala mau sekolah, kok muntah-muntah. Akhirnya dia baru cerita. Nah setelah cerita aku langsung ke sekolahnya dong. Oke. Nah pada saat sekolah defensif itulah kita ada nggak punya jalan keluar kecuali mengeluarkan anak itu. Jadi yang aku keluarin ya Atala dan Farel. Nah waktu itu belum ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang anti bullying di sekolah. Oke. Begitu tahun 2009 aku alhamdulillah masuk DPR, salah satu inisiatornya adalah aku di Komisi 10. wow, luar biasa ya. Jadi, Kita mengapresiasi keluar. karena penting sekali Ya. tindak bullying memang harus dilarang di lingkungan manapun. Jadi Bukan hanya sekarang- di lingkungan sekolah tapi lingkungan kerja juga Nah, ya. jadi sekarang sekolah nggak boleh defensif. Jadi kalau ada sekolah Iya. defensif, kita bawa aja tuh peraturannya. Di situ oke. ada sanksinya. Oke. Aha. Kemudian Bagi itu sekolah-sekolah lengkap. yang Ha, defensif. itu karena mengatur regulasi, mengatur antisipasi dan penanggulangannya. SOP-nya harus seperti apa. Bahkan kalau ada sekolah defensif itu bisa dicabut izinnya. Oke. Jadi buat aku ini penting banget diketahui dan disosialisasikan. Oke. Bahwa semua orang harus tahu ada regulasi ini. Betul, ini penting. Terima kasih banyak untuk sosialisasinya. Jadi buat Sobat Ambiar di rumah yang punya anak-anak, kalau Iya. memang misalnya menjadi korban bullying, Iya. ingat bahwa ada undang-undang yang memang sudah diatur di dalamnya ya. Tapi kan kalau itu bullying di sekolah atau dimanapun itu juga secara verbal dan juga non verbal. Tapi kalau sebagai seorang selebriti, kita tahu juga kalau netizen di luar sana melakukan bullying, melewati kolom komentar gitu kan, mereka komen sesuka mereka, asumsi segala macam. Kalau Vena Melinda sendiri ngelihatnya gimana Gue nih? banget itu Hah? korban bully dari netizen. Pasti banyak tuh, bukan hanya Vena, pasti Farel juga pernah kena jadi korban bullying dong di media sosial kan. Iya, Nah iya. kalau dari seorang Vena Melinda sendiri sebagai seorang ibu menanggapinya gimana? Kalau aku sih udah kenyang, mungkin lebih kenyang daripada Farel. Tapi sekali lagi aku selalu bilang, Farel, kalau jadi public figure tuh bukan hanya dibully dari netizen ya, tapi mental bahwa kita tuh menghadapi pujian juga harus nggak boleh gede kepala, menghadapi cacian juga nggak boleh down. Iya. Jadi ya hidup itu ya kalau kamu dekat sama Allah, kamu nggak usah khawatir karena semua ada yang ngatur. Mau dibully kayak apa kalau memang kamu sudah waktunya untuk punya rezeki jadi DPR misalkan, ya udah kun fayakun jadi. Amin ya. Semua pasti Oke. terjadi kalaupun saya. Tapi kalau ngomongin soal pembulian, Sobat Ambiar, kita tahu ini juga marak sekali di media sosial, banyak sekali terjadi di beberapa daerah dan disayangkan memang dilakukan mereka yang masih duduk di bangku sekolah, yang umurnya juga belum dewasa, bahkan Iya. sempat ada kalau kita lihat dalam tanda kutip defensif dari pihak sekolahnya ya. Betul. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Boleh nggak sedikit aku share pengalaman aku? Aku ini Ya. salah satu juga korban bully di saat aku masih kecil, Mbak Vena.
Jadi maka dari itu pada akhirnya di saat awal SMA aku dikirim papa ke Amerika untuk sekolah di sana. Jadi dikeluarkan dari sekolah itu. Jadi melihat kejadian ini karena sekolah aku tuh belum zamannya internasional. Kalau sekarang ini kan udah zamannya banyak sekali internasional sehingga guru dipanggil Miss gitu ya. Artinya malah saya menganggapnya bahwa sekarang ini dengan banyaknya sekolah internasional berarti saya berpikir bahwa bully itu sudah tidak ada. Bahkan yang harus ditolong tuh adalah sekolah-sekolah yang di desa-desa atau sekolah-sekolah saya zaman dulu yang di pelosokkan, yang artinya mereka mungkin belum mendapatkan sosialisasi itu. Betul. Yang tadi dikatakan sama Mbak Vena. Iya, tapi sekarang di era digital, media sosial, semua orang rata-rata hampir memakai maaf. Apalagi guru-guru juga pasti mengetahui bahwa tentu saja bullying adalah satu tindakan yang tidak dibenarkan dan seperti yang disampaikan oleh seorang Vena Melinda bahwa ada undang-undang yang mengatur di dalamnya dan tentu saja sebagai pihak dari sekolah yang diberikan tanggung jawab dari orang tua agar bisa lebih perhatian bukannya defensif, justru ketika akhirnya membuka apa yang sebenarnya terjadi semakin membuat keluarga atau orang tua lebih percaya terhadap sekolah tersebut, menjaga keamanan supaya anak-anaknya bisa belajar dengan aman dan juga nyaman. Tapi pertanyaan sedikit ya, maksudnya gini, untuk guru-guru gitu ya, apa guru-guru tuh sebenarnya melihat gak sih, oh nih anak nih kayaknya suka diejek-ejek atau dia tuh kayaknya empuk banget jadi korban bulian. Atau ngajar aja tuh sudah. Gitu. Atau misalnya kalau dulu zaman saya sekolah, kadang-kadang saya tuh kan nggak bisa berteriak kepada guru, takut. Oknum gitu. ya, oknum guru. Oknum misalnya. Jadi saya sebagai murid tuh kadang-kadang pengennya, Bu, Pak, lo lihat gak sih kalau gue tuh dibully gitu? Betul. Ngerti gak sih? Nah, komunikasi dibela. seperti untuk Harus dibela. Harus bisa menjadi sahabat seorang profesi guru. Tapi di sini juga kita harus mengajari memaklumi bahwa guru juga tidak bisa memonitor semua muridnya. Tapi setidaknya ada keterbukaan ketika kasus ini terjadi ya. Dan kita juga berharap untuk siapapun yang suka melakukan bullying, ingat bahwa ketika kita melakukan tindak bullying atau perundungan kepada seseorang, ini membuktikan bahwa kita tidak jauh lebih baik daripada korban. Bahkan kita berada di belakang mereka ya. Buat Sobat Ambiar, sekali lagi say no to bullying, say no untuk perundungan, dan kita juga berharap siapapun di luar sana yang pernah atau sempat menjadi korban bullying, semoga untuk kesehatan mentalnya bisa kembali pulih dan tidak meninggalkan trauma yang berkepanjangan ya. Dan berbicara mengenai bullying, nah kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kalau yang satu ini justru sangat luar biasa sekali. Katanya banyak yang bully, tapi dia balas dengan karya nih Sobat Ambiar. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan, ini dia Umi Kuari. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Let's go. Apakah itu salah satu bullying? Kita mengajak itu, apakah itu salah satu bullying? Enggak. Justru itu bentuk kesopanan. Umi, yuk ikut aku. Nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan banyak lagi di pagi-pagi Ambiar.